Shalom adik-adik, shalom papi mami, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya, kita udah masuk di bulan Mei. Bulan dimana pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk beribadah? Sekalipun online, justru ini waktunya. Kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita. Amin. Maka selama beribadah, sekali lagi kakak minta tolong, terutama sama papi mami. Tolong biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, pegang gadget, atau melakukan aktivitas yang lain. Kan kita lagi ibadah. Nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Terutama papi mami dampingi anak-anaknya. Nanti kalau pada waktu berdoa, tumpang tangan, doa sama-sama. Waduh, indahnya luar biasa, amin. Dan sebelum kakak akhiri, kakak mau kutip satu ayat dari Mazmur 100 ayat kedua, bilangnya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Wah, luar biasa. Sekarang semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Sungguh-sungguh kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau beribadah bersama-sama. Hari ini kami tetap mau mengucap syukur apapun keadaan kami. Sekalipun kami di rumah aja, tapi kami tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap punya rencana dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Tuhan Yesus, kami tetap mau kasih yang terbaik. Kami mau tetap menari, kami mau tetap bernyanyi buat Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan lawat setiap kami yang ikut ibadah hari ini. Juga mami papi yang ikut bersama ibadah. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kakak mau tes sekali, suaranya harus kuat ya kak. Harus yang paling semangat. Semangat. Shalom semuanya. Shalom. Kasih senyumnya dulu yang manis. Yang manis. Yang manis. Kalau udah, sekarang semuanya bangkit berdiri. Ayo mami papi suruh anak-anaknya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi ya. Tapi sebelum itu, siapa di sini yang percaya kalau Roh Kudus turun atas kamu? Bilang amin. Amin. Ikutin gaya kakak ya. Roh Roh Kudus Kudus turun atas kamu. kamu. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Roh Kudus turun atas kamu. Wah, luar biasa. Adik-adik yang percaya sekarang semua angkat tangannya kayak gini. Oke, udah siap? Angkat tangannya. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. Oleh Rohku kataku. Bukan kuat, Hey, bukan gagah. hey, hey. Oleh siapa ya? Oleh Rohku Kata Tuhan. gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. oleh Rohku. Sekali lagi, bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. Oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. oleh siapa? Oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi Gak ada yang mustahil buat Tuhan. oleh Rohku kata.
Sekali lagi, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata. oleh siapa? Oleh Rohku kata. Sekali lagi, oleh siapa? Oleh Rohku kata Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang semuanya adik-adik angkat telunjuknya. Yang tinggi ya, yang tinggi. Udah, semuanya dibelokin ke sini. Siap-siap ya dibelokin ke sini ya. 1, 2, 3. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Di timur, di barat, utara, Sekali lagi, di dan timur. selatan. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada apakah? Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Siap-siap ya, ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada apa? Ada gerakan Roh Allah di Bilang di sini. timur. Di timur, di barat, utara, Lagi-lagi di timur. di timur, di barat, utara, Sekali lagi di timur. di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lagi semangat, siap-siap. Ikutin kakak. Ada gerakan Roh Allah di Ikutin kakak sini. ya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana kak? Di timur, di barat, utara, Lagi-lagi di timur. di timur, Di barat, utara, dan selatan. di rumah, di sekolah, di gereja, di Indonesia. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Ikutin Allah. kakak. Ada gerakan Roh. Ikutin kakak. Ada gerakan Roh. Terakhir. Ada gerakan Di Roh mana? di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa nih adik-adik nih. Pasti sungguh-sungguh dari rumah ya kak. Iya dong kak. Nah adik-adik yang udah siap, udah tarik napasnya, kita mau nyanyi lagi harus lebih semangat. Lebih apa kak? Semangat. Lebih semangat karena kita udah punya kuasa daripada Tuhan, oke? Oke. Yuk kita mau sama-sama nyanyi. Yang percaya kebangkitan terjadi bilang amin. Amin. Kesembuhan terjadi bilang amin. Amin. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar apa? Biar iman kami bangkit, surga nyatakan keadaan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus di
angkat tangannya dari rumah. Kita hormati hadirat Tuhan. Mari pejamkan mata adik-adik. Angkat tanganmu. Kita sembah Tuhan Yesus. Kita belajar buka mulut kita. Kita mau kasih yang terbaik. Yesus, terima kasih Tuhan. Ayo ucapkan mazmur di hadapan Tuhan. Ayo bermazmur bagi Tuhan. Ayo angkat suaramu adik-adik. Angkat hatimu untuk Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Yesus yang baik. Engkau Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan. Jesus. Ayo angkat suaramu dari rumah. Ayo bangun mesbah bersama-sama dengan keluargamu. Kami angkat suara kami Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kau Allah yang terbaik. Kami tak pernah ragu sama Tuhan. Rabasana ya ralama ya ralamo. Shiri ralama 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 sana ya ralama 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 ralama. Mari angkat tangan. Angkat tangan. Adik-adik yang percaya. Adik-adik yang sungguh-sungguh. Mari kita naikkan pujian ini. Bilang kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada. Dengan sungguh-sungguh kamu bilang. Ada kebangkitan yang berseru. Seru kepada Yesus. Sekali lagi katakan kan ada kebangkitan yang kami percaya Tuhan. Dengan iman kami angkat kami angkat pujian ini. Ada kebangkitan Kami percaya akan ada kebangkitan dan pemulihan di negeri kami. berseru Kepada Yesus. kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan kan ada. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri Kan kami. ada. Kan ada Kami percaya kebangkitan yang pemulihan terjadi atas bangsa kami. yang berseru Kepada Yesus. kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus. Kepada Yesus Sekali lagi yang berseru kepadanya. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekarang kita mau sama-sama doa yuk. Mari angkat tangannya. Kita mau sama-sama deklarasikan doa kita.
bahwa kebangkitan pasti terjadi. Amin. Yuk, sungguh-sungguh. Tutup matanya, lipat tangan. Terima kasih karena Engkau sudah hadir di segala pujian dan penyembahan kami. Terus lawat kami sampai akhir nanti ya Tuhan. Tuhan, sekarang ini sedang ada banyak penyakit. Engkau lindungi Indonesia. Engkau lindungi dokter, suster, dan seluruh tenaga medis yang tiada hentinya membantu melawan COVID-19. Engkau lindungi pemerintah kami. Engkau lindungi keluarga demi keluarga ya Tuhan. Pagari bangsa kami agar Indonesia dapat diselamatkan dari berbagai penyakit. Kami percaya kalau Engkau dapat memulihkan bangsa demi bangsa. Tuhan, sungguh kami masih percaya kepadamu di saat-saat seperti ini. Kami masih berpegang kepada firman-Mu. Di luar sana masih ada banyak orang-orang yang miskin. Masih ada banyak orang-orang yang kelaparan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau yang tolong mereka. Curahkan Roh-Mu besar-besaran di Indonesia. Tuhan, kami percaya setelah semua ini berakhir, akan ada ledakan revival terjadi di Indonesia. Indonesia bangkit. Indonesia takut akan Allah. Indonesia dipulihkan. Jadikan kami prajurit-prajurit Tuhan yang militan, setia, dan bertahan sampai pada akhirnya nanti. Tuhan, kami mau tutup doa ini, Engkau yang tutup bungkus Indonesia. Berkati telinga kami, agar kami dapat mendengar firman Tuhan boleh kami lakukan setiap hari. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua adik-adik yang percaya, kita mau sama-sama bilang, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, waktunya hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Aduh, kaget. Jambul kebiasaan banget sih suka datang mendadak begitu. Aku mencari sesuatu, kayak gini. Cari apa tuh? Cari sepatuku di mana, Tata? Sepatu baru. Sepatu baru? Sepatu baru, baju baru, terus celana baru. Kayak gini nggak tahu. Tas baru. Tata kali tahu. Kamu tuh taruhnya sembarangan. Ya kan? Kayak gini. Iya. Aku Tunggu. Ya. Baju baru, kamu Iya. punya. Pengen punya baju baru. Belum beli kan? Belum. Tapi kayak gini. Aku pengen punya baju baru, kemudian sepatu baru, tas baru, sepatu baru, baju baru, celana baru, apa semuanya baru. Karena aku pengen jadi generasi yang baru. Oh, maksudnya begitu. Iya. Dari tadi tuh kayak gini mikir apa sih yang baru? Oh, kalau mau jadi generasi yang baru, Jambul, nggak kayak gitu caranya. Nggak begitu? Bukan seperti itu. Jambul mau tahu caranya Iya jadi dong. generasi yang baru. Iya dong. Oh, Tata juga mau. Kalau begitu, kita saksikan dulu firman Tuhan dari Kak Cynthia. Oh. Nah, adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar isi hati-Mu.
berbicaralah engkau sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas sedang bekerja, masuk terus ke dalam hati kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja di rumah kami, di keluarga kami, di hati kami, maka firman-Mu yang dahsyat itu mengubah, mendatangkan mujizat, merubah keadaan, dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak terkendali pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Yang siap mendengar, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang siap dengar firman, coba tangannya dilipat. Kupingnya dibuka. Nah, Papi Mami siap mendengar? Papi Mami juga yang rapi ya duduknya ya, biar barengan, oke? Kakak mau cerita tentang birth of new generation. New generation. Birth of new generation. Artinya apa ya? Artinya kelahiran generasi yang baru. Wah, generasi yang baru. Generasi yang baru lahir. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Klik. Nah, kayak gini nih, kayak teman kamu nih. Kira-kira kalau potongannya kayak dia nih, kalau dia disebut generasi baru, berarti apanya yang baru ya? Coba kita pikir. Oh, penampilannya baru. Kalau penampilan baru berarti klik, kacamatanya hilang, jadi baru. Betul itu, kelahiran yang baru seperti itu. Generasi baru, tampilan baru, nggak pakai kacamata. Bener nggak? Bukan. Kalau gitu, generasi baru lahir artinya apa ya? Oh iya, klik. Artinya generasinya ganti baju. Bajunya baru. Tadi merah, sekarang hijau. Nah, itu artinya kelahiran generasi baru. Yang setuju angkat tangannya. Salah. Untung pada nggak setuju. Pada nggak setuju kan? Nah, kalau begitu kelahiran generasi baru apa ya? Oh, kalau bajunya udah baru, rambutnya baru, klik. Rambutnya warnanya hijau, baju hijau, rambut hijau. Itu generasi baru. Benar begitu? Bukan. Habis generasi baru apa ya? Oh, generasi baru artinya nih, bajunya hijau, rambutnya hijau, mukanya hijau juga. Klik, kayak begini. Oh, itu mah kayak siapa? Kayak Huluk. Kayak siapa? Huluk. Itu bukan generasi baru namanya. Habis generasi baru, kalau lahir generasi baru maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini nih. Klik. Generasi baru menurut firman adalah generasi yang diberikan hati yang baru dan diberikan Roh Kudus.
tinggal di dalam hatinya. Nah, jadi kelahiran generasi baru artinya generasi yang dipenuhi hati yang baru karena Roh Kudus turun ke dalam hatinya. Seperti ini nih, klik. Hatinya baru, klik. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus, klik. Kakak kasih gerakannya gini ya. Kakak simpen dulu ya mic-nya ya. Kamu ikuti kakak, oke? Nah, hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi di rumah. Mana? Hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi ya. Hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, karena hatinya baru, maka keinginannya adalah baca Alkitab, dengerin firman, memuji-muji Tuhan. Karena hati yang baru itu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kepenginnya selalu hidup kudus. Itulah kelahiran generasi baru. Hatinya baru, dipenuhi Roh Kudus. Jadi maunya nih selalu nih baca Alkitab, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Itu kelahiran generasi baru. Walaupun klik di sekeliling kita nih masih ada gadget. Wah, siapa hari ini yang gak punya gadget? Ayo siapa? Gak ada. Semua pasti punya. Ada gadget, ada game, belum ada TV. Pokoknya keren-keren deh. Belum lagi nih, ada film-film yang wah, kita kepengen kayak Thor, kita kepengen kayak Prince Anna. Pokoknya semua yang ada di dunia ini menarik gak dilihatnya? Menarik. Tapi orang yang hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh, sekalipun di sekelilingnya ada film, ada games, ada banyak hal-hal yang menarik, yang membuat dunia ini lebih hebat, tapi generasi yang baru kecenderungannya berlari kepada firman Tuhan, berlari kepada Roh Kudus, berlari kepada haleluya Tuhan yang hidup. Sehingga sekalipun boleh ada film, kalau generasi yang baru biasanya ngapain? Aku nonton film. Iya, tapi aku generasi yang baru. Jadi aku juga berdoa. Aku juga beribadah. Aku juga sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Film boleh ada, game boleh ada, tapi
Tuhan Yesus jalan terus. Game boleh berhenti. Film boleh selesai. Bacaan komik boleh kelar. Tapi Alkitab jalan terus. Film keren di bioskop boleh main. Game baru yang dipinjemin teman boleh ada. HP yang ada mainan kerennya boleh main. Tapi doa jalan terus. Itu kelahiran generasi yang baru. Karena hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang ditawarkan dunia ini boleh aja, tapi aku berlari kepada Tuhan Yesus. Itulah kelahiran generasi yang baru. Kalau generasi yang baru jalan di dalam dunia yang gelap. Dunia gelap, kenapa gelap Kak? Mati lampu ya? Bukan Dek. Karena gini Dek, ada kesengsaraan. Ada COVID, sengsara nggak? Sengsara. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah minggu kan? Kita nggak bisa ibadah anak, maka kita ibadah online. Terus apa lagi ya? Nggak bisa ke mall dan nggak bisa makan di restoran. Apalagi ya? Aku nggak boleh main sama teman. Betul. Itu sengsara ya, nggak enak. Ibaratnya seperti dunia nih, gelap, kelam, sepi. Di mana-mana orang ketakutan. Di mana-mana orang gak berani keluar rumah. Di mana-mana orang cuman bisanya tutup muka pakai masker Dek. Semuanya serba gak boleh bersentuhan. Gak boleh. Semuanya itu berada di sekeliling kita hari-hari ini. Itu namanya suasana dunia lagi kelam, suram, gelap. Di tengah situasi seperti ini, anak Tuhan yang hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus tidak boleh takut. Justru ini waktunya di mana game kamu, TV kamu enggak bisa kasih terang, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membuat ketakutanmu hilang. Justru cuma Roh Kudus yang ada dalam hatimu yang baru yang bisa bawa terang. Artinya saat orang lain gak bisa berdoa, justru ini waktunya Roh Kudus dalam kamu pimpin kamu, pimpin papa mama berdoa. Di saat teman-teman kamu gak bisa untuk beribadah, justru ini waktunya papa mama jadi pemimpin ibadah di rumah. Pimpin anak-anaknya bersama-sama gandengan tangan berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Lakukan sesuatu, maka terang Tuhan ada atas rumahmu, ada atas keluargamu. Tentu saja nih, orang-orang yang ada ketakutan, kalau tiap hari kamu doain, ketakutannya hilang.
orang-orang yang lagi sakit, Dek. Kena COVID. Gak cuman sakit karena COVID-19 aja loh. Ada yang kena DBD. Mungkin juga nih, Dek, ada yang kena penyakit liver. Ada yang terbaring karena penyakit kanker. Karena kamu, karena papa, karena mama penuh Roh Kudus berdoa di tengah-tengah dunia ini, semua sakit penyakit hancur dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas keluargamu, terjadi atas teman-temanmu, terjadi atas seluruh kota kita. Itulah generasi yang baru, generasi yang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Maka dahsyat, mujizat dan ajaib yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Kakak mau tanya sekarang, siapa di sini yang mau memasuki new dimension? Masih ingat? Dirubah serupa Kristus, jadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi atas hidupmu dan keluargamu hari ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudusnya? Papi, Mami, bukankah ini waktunya? Di hari Pentakosta ini, di hari di mana Roh Kudus turun, tercurah dengan dahsyat. Bukankah ini waktunya rumahmu menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Rumahmu menjadi tempat di mana Roh Kudus turun menjamah kamu dan seisi rumahmu. Bukankah itu tujuannya saat Roh Kudus tercurah ke dalam dunia ini? Shalom anak-anak, shalom. Bunda percaya ini di hari yang luar biasa. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Bunda percaya semua kalian juga termasuk Bunda rindu Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Pentakosta yang keberapa? Ketiga. Amin. Haleluya. Bunda mau ajakin berapa banyak kalian yang belum berbahasa roh? Yang belum bahasa roh coba angkat tangannya, Bunda pengen lihat. Nah, yang belum berbahasa roh, denger ya, denger Bunda sharing dikit dulu. Dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38 dikatakan, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan minum. Artinya apa? Haus apa? Rindu. Bunda percaya kalian rindu. Ayo yang rindu, kepingin berbahasa roh, angkat tangannya. Nah, yang kedua dikatakan, datang kepadaku. Nanti Bunda tuntun ya. Bunda tuntun, kalian ikutin Bunda berdoa. Amin. Setelah itu yang ketiga, minum. Artinya apa? Kalian langsung berbahasa roh. Amin. Udah nggak usah bingung yang lain, langsung bahasa roh kita pokoknya ikutin aja. Makanya dikatakan di dalam hatimu, dalam ayat 38 akan mengalir aliran air hidup. Waktu kalian berkata-kata dalam bahasa roh, wah, itu dahsyat. Roh Kudus sedang penuhi kalian. Amin. Amin. Yuk angkat tanganmu. Angkat tanganmu yang belum berbahasa roh. Ayo angkat tangan. Oh, ikutin Bunda berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus, saya rindu. Saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Penuhi saya Tuhan. Penuhi saya Tuhan. Oh, ayo sekarang yang sudah berdoa
berdoa bersama Bunda. Ayo bahasa roh, bahasa roh. Hiralaw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 
Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Hirabababababababaya syalalawala. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Hiralabaya syandalalawalawalawalawa. Horalawalawayalawalawalawaya syaralawa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang sudah berbahasa roh juga, ayo angkat tangannya nyanyi sama-sama Bunda. Katakan begini nyanyi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat kedua tanganmu, papa mama semua angkat kedua tanganmu. Ya lalawalawalawalawalawalawalawa ya syalalawalawalawalawalawalawalawa ya lalawalawa ya lalawa. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu di hari Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami percaya api Roh Kudus, lawatan-Mu Pentakosta ketiga terjadi di rumah-rumah. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Jadi saksi Tuhan, menjadi messenger dari Pentakosta ketiga. Oh, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, semua kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Sekarang gini Kak, sekarang kita waktunya berdoa. Oh, Jambul aja kita berdoa. Iya Wah, dong. puji Tuhan. Wow, Jambul gitu loh. Jambul aja temannya dong. Oh di iya, rumah juga berdoa. teman-teman sekarang waktunya kita berdoa ya. Sama-sama kita sepakat, kita bersama-sama nih. Jangan ada yang main-main ya. Karena kita berdoa itu ketemu sama Tuhan, bener gak Kak? Betul. Oke, ya Tante ya. Ya, nah. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Ayo kita berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan, aku berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kau pulihkan bangsa kami Indonesia. Kau selamatkan bangsa kami Indonesia. Kau ampuni bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau bebaskan bangsa kami Indonesia dari virus corona Tuhan. Dari virus corona hancur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Dan orang-orang yang terkena virus corona Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Kau pulihkan orang-orang yang terkena corona Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat bangsaku Tuhan. Biar bangsaku Tuhan tidak mengalami Tuhan krisis ekonomi global Tuhan. Tuhan Yesus, Kau bebaskan bangsa kami dari krisis ekonomi global Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Tuhan, biar bangsaku, damailah bangsaku, damailah negeriku Tuhan, damailah Indonesiaku. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa Tuhan. Kau berkati bangsa-bangsa Tuhan, biar bangsa-bangsa Tuhan mengalami pertobatan yang luar biasa Tuhan. Biar bangsa-bangsa mengalami
api Pentakosta ketiga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini, kami berdoa pemulihan-Mu terjadi atas keluarga demi keluarga. Biar hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Kiranya Tuhan yang menjaga dan memberkati setiap keluarga. Olaraba. Kami berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia di sekolah-sekolah. Generasi yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk setiap guru-guru yang ada di sekolah. Kau berikan hikmat untuk mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Laraba. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Biar setiap jiwa-jiwa yang terikat dan terbelenggu mengalami pembebasan, mengalami kemenangan. Biar setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Opa Niko, Oma Helmin, Mama, Wawa, sehat, kuat, dipakai Tuhan, dilindungi Tuhan, disembuhi Tuhan, limpahi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk anak-anak semua yuk, angkat kedua tanganmu yuk tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat dari Tuhan ya. Yuk semua. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kalian semua mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama Bunda katakan amin. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa Ya. hari ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Oke? Sekarang Kak Igin, Jambul. kita semuanya pamit. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 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 Bye-bye.